Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sobat Kreasi. Di video kali ini, saya akan coba membuat sebuah bed cover dewasa matching. Sebelum mulai, kita siapin dulu untuk bahan-bahannya. Sebanyak 2 lembar, satu bahan motif dan satu bahan polos. Dengan ukuran 240 kali 220 cm. Seperti apa caranya dan bagaimana hasilnya? Ikutin terus video ini sampai selesai. Untuk memulai, kita sambung dulu antara bahan yang motif dengan bahan yang polos. Nah, kita gabung dulu kedua bahan ini dengan jahitan dan dimulai dari ujung bahan pas pojokan. Nah, jarak jahitan dari pinggir itu sekitar 1,5 cm. Nah, setelah sampai di tengah kurang lebih setelah 1 meter dari awal dijahit ya. Nah, tengahnya dikasih spasi atau jarak jahitan ya. Dengan panjang kurang lebih 30 cm atau 40 cm bisa. Ini tujuannya nantinya pas setelah nanti udah digabung sama busanya, busa silikonnya. Nah, lubang inilah nanti yang dipakai buat balik antara posisi dalam dan posisi luar. Dan terus lanjut sampai semua sisi pinggirnya tertutup sama jahitan. Sehingga antara bahan motif dan bahan polos tersambung semuanya. Dan dijahit keliling sampai semuanya tersambung sampai ketemu di titik awal pas nyambung tadi. Yang selanjutnya yaitu proses penggabungan antara bahan yang tadi udah disambung antara bahan motif dan bahan polos, kemudian disambung sama busa silikon dengan cara dimulai dari pojokan antara pojokan bahan dan pojokan silikon, dan terus dijahit nyampe keliling. Nah, diperhatikan juga pas cara penggabungan antara bahan dengan busa, dijahitnya dengan cara untuk busanya ini agak didorong ke depan, sedangkan untuk bahannya agak ditarik. Ini tujuannya adalah biar antara busa dan bahan itu jalannya bisa seimbang. Karena kalau bahan tidak didorong ke depan, nantinya dia pas sampai di ujung posisi busa nanti dia lebih. Karena kalau busa kan dia ngembang. Dan terus lanjut sampai semua sisi pinggirnya tersambung sama jahitan. Dan jangan sampai ada yang kelewat. Yang selanjutnya jika penggabungan udah selesai, kemudian kita balik yang bagian luar dan bagian dalam. Cara balikinnya, kita ambil dulu untuk posisi ujung pojokan. Jika sudah, kemudian kita pelan-pelan balikinnya dikit demi sedikit sampai semuanya terbalik. Setelah dibalik, terlihat seperti inilah hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses penjahitan. Penjahitan yang pertama itu untuk sisi di sebelah pinggir dan dijahit secara keliling. Nah, jarak jahitan antara pinggir dengan jahitan itu sekitar 25 cm dan dijahit secara keliling.
karena jahitan ini nantinya ada tiga baris ya, baris pertama, kedua, dan ketiga. Dan dimulai dulu dari baris yang paling pinggir, yaitu dengan jarak 25 cm, dan terus dijahit sampai tersambung seperti ini ya. Nah, lanjut kemudian untuk baris yang kedua dengan jarak sama seperti jarak waktu jahit yang baris pertama, yaitu dengan jarak 25 cm. Caranya juga sama, dijahit secara keliling dengan ngebentuk kotak ya. Dan diharapkan untuk jarak baris satu dengan yang lain itu sama ya. Nah, kemudian lanjut baris yang ketiga, yaitu baris terakhir dengan jarak yang sama dengan baris 1 dan 2, yaitu 25 cm. Dijahitnya juga sama, secara keliling ngebentuk kotak. Dan diperhatikan cara penjahitan untuk tab barisnya. Untuk bagian yang bawah agak ditarik, dan untuk yang bagian atas ini agak didorong. Ini tujuannya biar nantinya imbang antara bahan bawah dan bahan atas. Soalnya kalau bahan atas nggak didorong terus bahan bawah nggak ditarik, nantinya akan bisa melintir hasilnya gitu. Yang selanjutnya yaitu proses menjahit bagian tengah. Caranya kita ambil tengah dulu untuk menentukan titik mulai menjahit bagian tengah. Jika sudah ketemu titik tengahnya, kemudian kita tancapkan jarum pada titik yang tadi udah ditentukan. Kemudian mulai jahit dengan cara menjahit zigzag. Tapi di sini jahit zigzagnya itu zigzag seperti gelombang. Nah, cara jahitnya seperti ini. Dengan cara digoyang pada bahannya. Dan untuk goyangannya diperhatikan kesamaan antara gelombang satu dan gelombang yang lain. Jika sudah sampai di titik sisi yang lain, kemudian kita berhenti. Untuk menentukan titik awal mulai jahitan zigzag dengan cara pada keempat sisi kotak diambil tengahnya, dan setelah ketemu posisi tengahnya kemudian ditandain. Nah, di titik-titik itulah nanti untuk memulai jahitan zigzag dan berhentinya jahitan zigzag. Setelah jahitan zigzag tersambung dengan jahitan zigzag awal mulai tadi, kemudian lanjut ke yang berikutnya, yaitu masih sama, yaitu untuk jahit dengan cara zigzag. Nah, untuk kali ini dimulainya dari tiap pojokan. Jadi nantinya pojokan satu dengan yang lain itu nyambung. Dari keempat sisi kan ada 4 pojok. Jadi dia cara jahitnya itu ngilang antara pojok kiri atas
ketemunya nanti di pojokan kanan bawah. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk yang kiri bawah ketemunya pojokan yang kanan atas. Jadi nanti setelah jadi akan terlihat seperti nyilang atau huruf X. Pada proses menjahit secara zigzag ini emang boleh dibilang ini tingkat kesulitannya ya cukup sulit lah. Makanya perlu terus berlatih cara menjahit zigzag. Pada saat menjahit zigzag, nah untuk posisi bahan agak didorong ke depan biar nantinya antara bahan yang atas dengan yang bawah itu bisa seimbang dan enggak melipat-lipat atau terlihat mengkerut lah ya. Dan bisa belajar pada bahan yang kira-kira enggak dipakai. Jangan langsung mencoba pada bahan yang udah siap seperti ini ya. Jadi terus sering berlatih. Nanti kalau dirasa kira-kira hasilnya udah terlihat rapi, bisa dipraktekin pada bahan jadi atau bahan yang siap dipakai seperti ini. Dan seperti inilah ya hasil jahitan zigzag yang tadi ya, yang udah dijelasin di awal tadi. Bisa diperhatikan untuk posisi-posisi antara titik awal mulai zigzag dengan titik ujung zigzag, yaitu yang satunya menyilang seperti huruf X dan yang satunya lagi mulainya dari tengah-tengah di antara keempat sisi. Nah, untuk jahitan tiap baris di pinggirannya juga bisa diperhatikan ya. Jadi diusahakan itu antara baris 1, 2, dan 3 itu jaraknya sama ya. Nah, untuk sisi sebelahnya juga sama ya. Dan nggak ada yang ngerut atau lipat-lipat.